Shalom, Mana Club di sini. Saya akan membaca dari buku Kebahagiaan Sejati yang ditulis oleh Ellen G. White. Bab 10 dengan judul Pengenalan akan Allah. Banyak jalan yang di dalamnya Allah berusaha memperkenalkan dirinya kepada kita dan membawa kita ke dalam perhubungan dengan Dia. Alam berbicara kepada perasaan kita tanpa henti-hentinya. Hati yang terbuka akan diberi kesan dengan kasih dan kemuliaan Allah sebagaimana yang dinyatakan melalui ciptaan tangannya. Telinga yang sudi mendengarkan dapat mendengar serta mengerti hubungan-hubungan Allah melalui benda-benda alam. Ladang-ladang yang hijau, pepohonan yang tinggi, kuntum bunga-bunga, awan yang lalu, hujan, sungai yang mengalir, kemuliaan-kemuliaan langit, berbicara ke dalam hati kita serta mengundang kita supaya berkenalan dengan Dia yang telah menciptakan sekaliannya itu. Juru selamat kita menganyam pelajaran-pelajaran yang diberikannya kepada benda-benda alam ini. Pepohonan, burung-burung, bunga-bunga di lembah, bukit-bukit, danau-danau, dan langit yang indah. Begitu pula segala peristiwa yang terjadi di sekitar kehidupan kita sehari-hari. Semuanya dihubungkan dengan firman kebenaran itu, supaya pelajaran-pelajaran yang diberikan senantiasa diingatkan pada pikiran, meski di tengah-tengah kesibukan hidup manusia itu. Allah mau supaya anak-anaknya menghargai pekerjaannya, serta menyukai keindahan yang tenang dan sederhana yang telah dijadikannya menghiasi bumi kita ini. Dia penggemar keindahan, dan di atas segala keindahan secara luar itu, Dia menggemari keindahan tabiat. Dia mau supaya kita mengusahakan kesucian dan kesederhanaan, sifat-sifat indah yang halus dari bunga-bunga itu. Jika kita mau mendengar, segala ciptaan Tuhan akan mengajarkan kepada kita pelajaran-pelajaran penurutan dan pengharapan yang berharga. Dari bintang-bintang yang dalam peredarannya melintasi angkasa, menyusuri jalan yang tidak berbekas, yang ditentukan bagi mereka dari zaman ke zaman. Sampai kepada atom yang terkecil sekalipun, benda-benda alam menuruti kehendak Allah. Dan Allah memelihara segala sesuatu itu dan menjaga segala sesuatu yang dijadikannya. Dia yang menopang dunia yang tidak terhitung banyaknya, pada saat yang sama juga memelihara keperluan burung pipit yang kecil yang menyanyikan nyanyian pujian tanpa takut. Ketika manusia mengerjakan pekerjaannya yang berat sehari-hari, sebagaimana ketika mereka mendoa, manakala mereka berbaring tidur pada malam hari dan kala mereka bangun pada pagi hari, tatkala orang-orang kaya mengadakan pesta di rumah istananya, atau ketika orang-orang miskin menghimpun anak-anaknya dengan makanan sedikit di atas meja, masing-masing mereka itu dijaga dengan penuh kasih sayang Allah Bapa yang di surga itu. Tiada linangan air mata yang mengucur yang tidak diperhatikan Allah. Tiada senyum yang tidak dilihatnya. Jika kita mempercayai betul-betul segala jenis kecemasan yang tidak sepatutnya akan lenyap, kehidupan kita tidaklah begitu dipenuhi kekecewaan seperti yang sekarang ini. Karena segala sesuatu, baik kecil maupun besar, akan diserahkan ke tangan Tuhan yang tidak digelisahkan oleh ragam-ragam keperluan atau dikalahkan oleh keluh kesahnya. Kita akan menikmati satu kedamaian jiwa yang kepada orang lain sudah lama tidak dirasainya. Sebagaimana perasaanmu menggemari keindahan bumi ini, bayangkanlah dunia pada masa mendatang yang tidak akan pernah mengenal kutuk dosa dan maut, di mana wajah alam tidak lagi dibayangi kutuk. Bayangkan dan gambarkanlah tempat tinggal orang-orang yang diselamatkan itu, dan ingat bahwa wujudnya akan lebih mulia daripada apa yang dapat digambarkannya oleh bayang-bayang pikiranmu yang paling tajam sekalipun. Di dalam karunia Allah yang kelihatan pada alam dapat kita lihat hanya sinar samar-samar daripada percikan kemuliaannya. Ada tertulis,
barang yang mata tiada tampak dan telinga tiada mendengar dan yang tiada timbul dalam hati manusia, itulah yang disediakan Allah bagi orang yang mengasihi Dia. Penyair dan pecinta-pecinta alam mengatakan banyak hal mengenai alam, tetapi orang-orang Kristen menikmati keindahan bumi dan menghargainya lebih tinggi karena dikenalnya perbuatan tangan Allah Bapa dan merasakan cintanya di dalam bunga dan rumput serta pohon. Tidak seorang pun yang akan menghargai sepenuhnya makna bukit dan lembah, sungai dan laut kalau dia tidak memandangnya sebagai penyataan kasih Allah kepada manusia. Allah berbicara kepada kita melalui perbuatan takdirnya dan melalui pengaruh Roh Kudusnya atas hati. Di dalam segala keadaan sekitar kita, di dalam pertukaran sehari-hari di sekitar kita, kita dapat memperoleh pelajaran-pelajaran yang amat berharga jika hati kita terbuka memperhatikannya. Penulis Mazmur waktu merenungkan perbuatan tangan Tuhan berkata, "Maka penuhlah bumi dengan kemurahan Tuhan. Barang siapa yang berbudi, biarlah diperhatikannya hal itu serta menimbang baik-baik akan segala kemurahan Tuhan." Mazmur 33 ayat 5 dan Mazmur 107 ayat 43. Allah berbicara kepada kita di dalam firman-Nya. Di dalamnya dapat kita lihat dengan terang kenyataan tabiatnya, dari hal tindakannya terhadap manusia dan pekerjaan besar mengenai penebusan. Dengan inilah di hadapan kita dibentangkan sejarah para bapa-bapa dan nabi-nabi serta orang-orang saleh zaman dahulu kala. Mereka itu sama sifatnya dengan kita. Yakobus 5 ayat 17. Kita dapat melihat mereka berjuang melawan kekecewaan sama seperti kekecewaan kita. Bagaimana mereka jatuh pada pencobaan sama juga seperti kita. Namun demikian, hati mereka diberanikan dan menang melalui anugerah Allah. Dan dengan memandang hati kita pun diberanikan dalam usaha memperoleh kebenaran itu. Apabila kita membaca pengalaman-pengalaman mereka yang amat berharga dari hal terang dan kasih serta berkat yang mereka nikmati, dan dari hal pekerjaan yang dibawakannya melalui anugerah yang diberikan kepada mereka itu, maka roh yang menggerakkan mereka menyala sebuah api keinginan yang suci dalam hati kita. Dan suatu kerinduan menjadi seperti mereka dalam tabiat seperti mereka berjalan bersama Allah. Mengenai perjanjian lama, Yesus mengatakan, lebih benar lagi mengenai perjanjian baru, kitab itu juga menyaksikan dari Halku, Sang Penebus yang di dalamnya kita mengharapkan pusat kehidupan kekal. Yohanes 5 ayat 39. Memang, seluruh Alkitab menceritakan dari hal Yesus Kristus, mulai dari catatan pertama dalam Kejadian. Jikalau tidak ada Ia, tiadalah juga barang sesuatu yang telah terjadi sampai kepada penutupan janji itu. Ingatlah, aku datang kelak dengan segeranya. Kita membaca mengenai pekerjaannya serta mendengar suaranya. Yohanes 1 ayat 3, Wahyu 22 ayat 12. Jika engkau mau berkenalan dengan juru selamat, pelajarilah kitab suci. Isilah seluruh hati dengan firman Tuhan. Firman itulah air kehidupan yang memuaskan dahagamu yang amat sangat. Firman itu roti hidup yang turun dari surga. Yesus berkata, "Jikalau tiada kamu, maka tubuh anak manusia dan minum darahnya, tiadalah kamu menaruh hidup di dalam dirimu." Dan diterangkannya dari hal dirinya sendiri dengan berkata, "Adapun perkataan yang aku katakan kepadamu, itulah roh dan hidup adanya." Yohanes 6 ayat 53 dan 63. Tubuh kita terdiri dari apa yang kita makan dan minum. Maka sebagaimana dengan perkara jasmani, demikian pula lah dalam perkara rohani. Yakni apa yang kita pikir-pikirkan, itulah yang memberi corak dan kekuatan rohani kita. Penebusan adalah satu perkara yang ingin diselidiki malaikat. Hal itu akan menjadi ilmu dan nyanyian orang tebusan sepanjang zaman yang tidak berkesudahan. Tidakkah hal itu perlu dipelajari dengan teliti pada saat sekarang ini? Kemurahan dan kasih Yesus yang tiada batasnya, pengorbanan yang diberikannya karena kepentingan kita, perlu dipikir-pikirkan dengan sungguh-sungguh dan segenap hati. Kita sepatutnya tinggal di dalam tabiat penebus dan pengantara kita yang amat dikasihi itu.
Kita selayaknya merenung-renungkan tugasnya yang datang untuk menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Jika kita merenung-renungkan perkara-perkara surgawi, iman dan kasih kita akan semakin bertumbuh kuat, dan doa kita pun semakin berkenan kepada Allah, karena doa itu semakin berpadu dengan iman dan kasih. Doa itu akan lebih hangat dan berarti, maka keyakinan akan tetap bertambah terhadap Kristus, dan pengalaman hidup sehari-hari di dalam kuasa-Nya menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang datang kepada Tuhan melalui Dia. Jika kita merenungkan kesempurnaan Juru Selamat, maka kita akan rindu diubahkan sepenuhnya dan dibaharui di dalam gambaran kesuciannya. Akan ada satu jiwa yang lapar dan dahaga, supaya menjadi seperti Dia yang kita puja itu. Semakin kita pikirkan Kristus, semakin kita bicarakan dari hal Dia kepada orang-orang lain, serta menampilkan Dia ke dunia ini. Alkitab ditulis bukanlah hanya untuk kaum sarjana, sebaliknya, Alkitab itu direncanakan untuk orang banyak. Kebenaran-kebenaran yang besar yang perlu memperoleh keselamatan sudah dinyatakan dengan jelas bagai hari siang, dan tidak seorang pun yang akan salah atau tersesat jalannya, kecuali orang yang menurut pertimbangan pikirannya sendiri ganti kehendak Allah yang telah dinyatakan dengan jelas. Kita seharusnya jangan berpegang pada kesaksian seseorang tentang pengajaran kitab suci, melainkan seharusnya mempelajari firman Allah bagi dirinya sendiri. Jika kita membiarkan orang lain berpikir untuk kita, maka tenaga kita akan timpang dan kemampuan sempit. Kuasa berpikir pikiran yang mulia itu dikerdilkan karena tidak digunakan dan dipusatkan kepada perkara-perkara yang berharga, sehingga menghilangkan kemampuan mereka menangkap kedalaman makna firman Allah. Pikiran akan menjadi luas apabila digunakan untuk mencari hubungan perkara kitab suci, membandingkannya bagian demi bagian, serta perkara rohani dengan perkara rohani. Tiada yang lebih sanggup menguatkan pikiran melebihi belajar kitab suci. Tiada buku lain yang melebihinya, yang begitu kuat meninggikan pikiran, memberikan kekuatan kepada kemampuan, meluaskan kebenaran-kebenaran yang meluhurkan di dalam kitab suci. Jika firman Allah dipelajari sebagaimana sepatutnya, maka manusia yang mempelajari akan mempunyai pikiran yang luas, sebuah tabiat yang mulia, dan tekad yang teguh yang jarang kelihatan pada zaman sekarang ini. Hanya sedikit saja manfaat yang diperoleh dari membaca kitab suci secara terburu-buru. Seseorang dapat membaca seluruh Alkitab, namun tidak berhasil melihat keindahannya serta mengerti kedalaman makna yang tersembunyi. Satu bagian yang pendek yang dipelajari sampai maknanya jelas kepada pikiran dan hubungannya dengan rencana keselamatan jelas betul. Itu lebih bernilai daripada membaca beberapa pasal tanpa tujuan tertentu serta tiada pengajaran yang positif yang diperolehnya. Peganglah selalu Alkitabmu. Kalau kau mempunyai kesempatan, bacalah. Lekatkan ayat-ayat Alkitab itu dalam pikiranmu. Meski engkau berjalan di jalan-jalan, engkau dapat membaca satu bagian dan merenungkannya. Dengan demikian, memasukkan dalam pikiran. Kita tidak akan dapat memperoleh akal budi tanpa perhatian yang sungguh-sungguh, disertai belajar dengan doa yang tekun. Beberapa bagian daripada kitab suci itu memang begitu mudah untuk tidak disalahpahami, tetapi ada pula yang lain yang artinya tidaklah terletak pada permukaan yang dapat dilihat hanya sekilas saja. Bagian-bagian kitab suci itu haruslah dibandingkan dengan bagian-bagian lainnya. Harus diadakan penyelidikan yang hati-hati, serta perhatian dan doa yang tekun. Cara belajar yang demikian memang amat banyak manfaatnya. Seperti seorang penambang yang menemukan saluran barang tambang yang amat berharga tersembunyi di bawah bumi. Demikianlah orang yang dengan tekun menyelidiki firman Allah, seperti mencari permata-permata kebenaran yang tiada ternilai harganya, yang tersembunyi dari pandangan orang yang mencari dengan sembrono. Firman yang diilhamkan Allah ditimbang-timbang dalam hati akan menjadi seperti sungai yang mengalir dari pancaran kehidupan itu. Jangan sekali-kali Alkitab dipelajari tanpa doa.
sebelum kita membuka halaman-halamannya, kita harus memohon terang dari Roh Kudus, dan penerangan itu memang akan diberikan. Tatkala Nathanael datang kepada Yesus, maka dia menjawab, "Tengoklah, seorang orang Israel yang sungguh, yang tiada tipu daya padanya." Nathanael menyaut, "Bagaimanakah Rabi mengenal hamba?" Lalu Yesus menjawab, "Sebelum Filipus memanggil engkau, tatkala engkau di bawah pohon ara itu, aku sudah nampak engkau." Yohanes 1 ayat 47 dan 48. Begitu pula Yesus akan melihat kita di tempat-tempat yang tersembunyi, tempat kita mendoa jika kita mencari Dia, memohonkan terang, supaya kita dapat mengenal apa kebenaran itu. Para malaikat dari surga akan menerangi orang yang rendah hati mencari tuntunan ilahi. Roh Kudus meninggikan dan memuliakan juru selamat. Sudah menjadi tugasnya menyatakan Kristus, kesucian kebenarannya, dan keselamatan besar yang dapat kita miliki melalui Dia. Yesus berkata, "Maka Ia akan memuliakan aku, karena Ia akan mengambil daripada hal aku, lalu dikabarkannya kepadamu." Yohanes 16 ayat 14. Roh kebenaran itulah satu-satunya guru yang paling baik akan kebenaran ilahi. Betapa Allah menatap bangsa manusia itu sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal itu mati bagi mereka. Lalu menunjuk Roh Kudusnya menjadi guru manusia serta penuntunnya terus-menerus. Demikianlah bacaan buku Kebahagiaan Sejati bab 10 yang berjudul Pengenalan akan Allah. Tuhan memberkati.